Oh, para sahabat kanal Hukum dan Lawyer Elias Daburno, selamat sore. Salam sejahtera dan sehat untuk semua sahabat kanal Hukum dan Lawyer Elias Daburno. Nah, teman-teman sekalian, sore hari ini saya ingin mengajak para sahabat untuk menyimak topik tentang teori hukum, ya. Nah, ini sebetulnya mata kuliah sore hari ini. Jadi sebelum memulai kuliah Zoom melalui Zoom maksudnya, saya ingin memperkenalkan secara singkat salah satu mata pelajaran penting bagi semua mahasiswa pasca sarjana ilmu hukum, yakni teori hukum. Nah, teman-teman, pada dasarnya dengan pengertian teori hukum dimaksudkan rumpun upaya yang koheren, ya, untuk mengamati hukum secara sistematis dan komprehensif, serta kemudian memperoleh pengetahuan yang mendasar sifatnya mengenai hukum yang dapat dikaji ulang. Orang seringkali menyamakan antara filsafat hukum, teori hukum, dan ilmu hukum, padahal ketiganya sebetulnya berbeda. Tapi saya tidak mungkin menjelaskan kepada teman-teman sekalian dalam waktu yang sangat terbatas ini, maka saya mengambil waktu sejenak, ya, untuk menjelaskan lebih lanjut kegunaan atau manfaat atau fungsi teori hukum. Nah, pada pokoknya teori hukum mempunyai 3 macam fungsi menurut sifatnya, yaitu empiris, analitis, dan normatif, ya. Fungsi empiris dari teori hukum terselenggara melalui pengamatan yang sistematis atas realitas yang kita alami dalam kehidupan nyata. Nah, dalam kerangka teori hukum, realitas yang relevan itu terutama tampak melalui gejala pengaturan yang dilakukan melalui hukum terhadap perilaku serta hubungan antar manusia. Jadi teori hukum bertolak dari kenyataan bahwa hukum itu mengatur perilaku dan hubungan antar manusia serta menata masyarakat dan organisasi negara, ya. Nah, teori hukum hendak memahami bagaimana norma-norma hukum itu berdampak pada keberlangsungan masyarakat, termasuk juga hendak mengerti mengapa bisa saja suatu norma hukum tidak berdaya. Nah, teori hukum itu hendak memahami dan memastikan bagaimana hukum itu berlaku dalam kenyataan, diterima atau ditolak, ditaati atau diabaikan. Dan teori hukum hendak mengetahui apa yang menjadi alasan dari penolakan terhadap suatu sistem hukum atau ketaatan terhadapnya. Fungsi yang kedua dari teori hukum itu adalah fungsi analitis, ya. Fungsi analitis dari teori hukum terselenggara melalui upaya membedah peranan dan kinerja bahasa dalam hukum, struktur dari norma-norma hukum, pranata-pranatanya, serta proses melalui mana tertib hukum itu terbangun atau dibangun. Melalui pendekatan analitis, teori hukum berupaya memastikan bahwa bangunan hukum itu mampu, ya, berfungsi sebagai suatu kesatuan normatif yang bersifat mengendalikan dan bukan sebagai hutan belantara yang keharusan-keharusan yang tidak koheren, ya. Kemudian
Selanjutnya, teori hukum itu berkaitan dengan yang tadi kita sebut itu dalam fungsinya yang normatif, ya. Maksudnya adalah bagaimana hukum itu, ya, berjalan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Ya, ya. Pak, santai aja Pak. Atau nggak apa-apa Pak, sampai malam juga. Negara, ya. Jadi teori hukum berkepentingan untuk menguji apakah kekuasaan memaksa dari suatu sistem hukum itu sepadan dengan kenikmatan individual maupun sosial yang dapat diperoleh dari ketertiban dan keadilan yang dijanjikannya atau diberikannya atau yang dihasilkannya bagi warga masyarakat. Jadi teori hukum pada akhirnya berusaha untuk merumuskan hukum yang lebih adil dan lebih adil lagi, karena manusia tidak mungkin mencapai keadilan yang sempurna, ya. Jadi pertanyaan mengenai kegunaan atau fungsi dari teori hukum juga berkenaan dengan kemungkinan kontribusi dari teori hukum. Apa yang hendak kita sumbangkan melalui teori hukum. Jadi urgensi dari teori hukum akan naik ke permukaan di saat-saat terjadinya pergeseran paradigma historis yang ditandai dengan gejolak politik dan yang biasanya disertai dengan anomali sosial. Nah, di tengah gejolak politik atau kerusuhan sosial, biasanya tuntutan untuk melaksanakan hukum itu semakin naik ke permukaan. Meskipun bersamaan dengan keadaan kacau itu, sebenarnya orang juga tidak memiliki pemahaman yang terlalu jelas mengenai hukum yang mana atau hukum yang bagaimana yang harus ditegakkan. Meskipun demikian, melalui tuntutan seperti itu, pada umumnya orang mengharapkan bahwa paling sedikit bisa ditegakkan suatu tahap ketertiban umum tertentu supaya orang bisa pergi ke pekerjaannya, anak-anak ke sekolah, para ibu rumah tangga ke pasar, dan semuanya pulang dengan selamat, ya. Di roda kegiatan ekonomi lantas bisa digulirkan untuk kemudian disusul dengan langkah-langkah pengembangannya. Jadi kira-kira gambaran singkat mengenai teori hukum, ya, kurang lebih seperti itu. Jadi ini hanya sekedar intermezzo sebelum memasuki kuliah teori hukum pada malam hari ini. Terima kasih, salam Elias Daburno.